Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyoroti implementasi dari status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN-BH. Menurut Dede Yusuf, konsep PTN-BH yang seharusnya membantu universitas mencari pendanaan di luar dari student body dan di luar subsidi pemerintah ternyata belum berjalan dengan sempurna. Dede Yusuf mengkritik keras soal kebijakan kenaikan UKT yang terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri atau PTN. Apakah ada pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN jadi penyebab utama naiknya UKT? Apakah status PTN-BH justru membuat masyarakat kesulitan mengakses perguruan tinggi negeri? Dan pendidikan tinggi jadi mahal, apakah karena penerapan sistem kapitalisme? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Kabar baik, Bung Ahmad Sastra? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan terkait kali ini Pak Dr. Ahmad Sastra, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah kampus yang tengah menjadi sorotan. Banyak pihak mengkritik terkait kebijakan tersebut. Apakah kenaikan signifikan dari 50% hingga 100% yang terjadi mendadak adalah hal yang wajar, Pak Dr. Ahmad Sastra? Pendidikan itu adalah salah satu bidang strategis yang akan menentukan masa depan bangsa, masa depan peradaban bangsa, masa depan kemajuan bangsa, gitu ya. Jadi kalau kemudian ada semacam kesulitan masyarakat untuk mengakses pendidikan, ini pasti ada yang salah gitu ya. Jadi semacam ada lingkaran setan di situ yang harus diurai karena tentu tidak sesuai dengan filosofi pendidikan itu sendiri. Terlebih kalau bercermin dari beberapa negara maju, ya justru pendidikan itu gratis ya, setidaknya ya murah gitu, setidaknya murah dan tidak membebani. Kenapa? Karena siswa atau mahasiswa itu kan aset bangsa yang justru mereka inilah yang kemudian diharapkan untuk menjadi penerus kepemimpinan negeri ini. Jadi kalau sejak awal mau menyiapkan dia sebagai calon pemimpin sudah kemudian dipersulit di satu sisi eh, apa namanya ekonomi masyarakat sedang carut-marut seperti ini di mana-mana ada PHK, harga-harga naik, kemudian keluarga juga sedang mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Maka satu-satunya harapan masyarakat atau keluarga itu kan ketika anaknya itu kemudian mengenyam pendidikan. Di situ ada hope itu, ada harapan masa depan. Nah, ketika harapan itu justru pupus dikarenakan mahalnya biaya yang itu gratis, maka ini bukan hanya tidak masuk akal tapi juga ironis dan paradok itu Mas Anggi. Baik, Pak Dr. Ahmad Sastra, apakah saat ini ada pemotongan subsidi pemerintah kepada beberapa PTN jadi penyebab masalah runyamnya UKT menjadi naik, Pak Dokter? Ya memang ini mungkin di kampus-kampus yang paling tahu ya, eh, tapi memang begini ya, apa kampus sekarang ini juga mengalami semacam beban juga ya, karena dengan menaikkan UKT itu kan pasti juga ada latar belakangnya ya. Ketika eh, ketika kebijakan itu seharusnya memperkuat kampus-kampus yang memang itu menjadi salah satu pilar peradaban bangsa gitu ya. Tapi ketika faktanya kampus kemudian eh, merasa ada beban, kemudian dia harus mencari uang sendiri gitu, itu kemungkinan besar memang ada pemotongan subsidi itu. Kan memang pemotongan subsidi itu kan terjadi di berbagai
aspeknya kan di negeri kita ini ya. Mungkin karena sedang tidak punya uang, kemudian beban hutang negara juga begitu banyak, sehingga mau nggak mau akan mengambil anggaran-anggaran yang memungkinkan untuk diambil gitu. Sangat mungkin seperti itu, Mas Anggi. Baik, Pak Dokter, dan kemudian tadi apakah status PTN BH ini membuat masyarakat sulit mengakses perguruan negeri ini? Iya, kan akhirnya eh, efek dominonya cukup banyak ya. Sebenarnya memang dilema ya di sini ya, ketika melihat misalnya gini ya, misalnya masyarakat tuh melihat eh, orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi, kemudian pada akhirnya kesulitan juga untuk mencari pekerjaan misalnya, dan itu terlihat. Kemudian di sosial media kita bisa melihat misalnya orang bejibun gitu ya untuk melamar pekerjaan. Maka sebenarnya eh, harapan masyarakat eh, dengan adanya perguruan tinggi itu sebenarnya mungkin masih ada gitu ya, mungkin masih ada gitu. Tapi ketika eh, melihat situasi ekonomi dan melihat banyaknya pengangguran intelektual gitu ya, eh, ditambah lagi mungkin biaya yang meningkat melonjak 50 sampai 100%, itu eh, akses yang dimaksud itu kan akses untuk bisa masuk dengan memenuhi biaya yang ditentukan. Kalau perguruan tinggi itu kan memang terbuka di mana-mana, kita bisa melihat di berbagai media yang ada itu kan memang sudah terbuka ya, sangat-sangat terbuka. Tapi kalau untuk mengakses dalam arti masyarakat tuh bisa kuliah di tempat itu, kemudian memenuhi apa namanya besaran bayaran yang harus dikeluarkan, ini memang akan menjadi sangat kecil sekarang ini kondisinya. Jadi ke depan justru eh, masyarakat kita yang sebenarnya di rata-rata secara keseluruhan negeri kita ini kan baru SMP kelas kelas 2 semester 1. Kalau di rata-rata gitu ya, di rata-rata dari mulai profesor sampai TK, itu kita baru SMP kelas 1 semester 2 tuh Mas ya. Itu kelas 2 semester 1. Artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan dan kemudian itu sebagai sebuah strategi fundamental untuk meningkatkan kualitas SDM sebuah bangsa, ini kita tuh masih jauh. Sudahlah kita ini masih jauh SDM kita, kualitas SDM negeri kita, kemudian belum mampu bersaing dengan negara-negara maju, kemudian malah ditambahi lagi dengan beban biaya yang melonjak tinggi dengan tiba-tiba seperti itu. Ini memang dampaknya akan luar biasa, dampak sosialnya itu akan luar biasa gitu. Itu Mas Anggi. Baik, Dr. Ahmad Sastra, dan apakah PTNBH justru membuat pendidikan tinggi kita menjadi mahal akibat proses otonomi kampus tidak disertai dengan dukungan dari pemerintah, Pak Dokter? Ya, ini memang memang sepertinya kemudian seperti itu ya. Kalau saya lihat kan eh, eh, filsafat pendidikan di negeri kita ini kan saya lihat belum tuntas ya. Jadi sebenarnya bagaimana negeri kita ini mendudukkan pendidikan sih gitu ya. Harusnya kan mendudukkan pendidikan itu sebagai aset jangka panjang sebuah negara. Kan harusnya seperti itu ya. Tapi ketika paradigma pendidikan adalah paradigma bisnis, paradigma dagang gitu ya, itu eh, otomatis pemerintah dalam hal ini yang seharusnya dia berperilaku sebagai orang tua yang membiayai anak-anaknya untuk untuk menggantikan masa depan negeri kita ini, itu menjadi terbalik akhirnya. Terbalik artinya eh, pemerintah seolah-olah kan dengan
kebijakan sekarang ini kan seolah-olah justru malah lepas tanggung jawab kan menjadi seperti itu kan, seolah-olah kan menjadi seperti itu. Itu bisa kita lihat dengan fakta-fakta sekolah yang berbiaya tinggi. Mungkin nanti ada perguruan tinggi negeri yang ya kalau seperti ini ya ngapain jadi negeri, sekalian aja menjadi swasta. Artinya apa? Artinya akan menjadi lingkaran setan yang baru. Karena swasta itu kan memang mencari biaya sendiri. Ya kalau hari ini swasta itu menarget dengan biaya yang besar ya pastinya nggak laku. Tapi kalau semua swastanisasi, privatisasi gitu ibaratnya lembaga-lembaga pendidikan itu kan di satu sisi pemerintah seolah-olah tidak tanggung jawab yang seharusnya memang itu menjadi tanggung jawab utama pemerintah yang namanya keamanan itu kan mestinya menjadi tanggung jawab pemerintah karena ini investasi bagi negara ini sendiri. Ketika eh, kampus atau sekolah itu mahal, sementara ekonomi sedang carut-marut, kemudian rakyat tidak bisa mengakses pendidikan atau tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, maka bagaimana 10, 20, 30 tahun ke depan nasib bangsa ini ketika SDM-nya itu justru mungkin dari rata-rata SMP kemudian jadi rata-rata SD kelas 4 misalnya, karena banyaknya eh, generasi yang harusnya sekolah atau kuliah malah justru tidak sekolah dan tidak kuliah. Ini kan efek jangka panjangnya harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah itu panjang tentang negeri kita bahwa satu, bahwa mereka itu para pemimpin itu kan manusia biasa yang akan meninggal, yang harus memang harus digantikan oleh generasi berikutnya. Makanya generasi berikutnya itu betul-betul harus disiapkan. Nggak mungkin lah negara sebesar ini tidak bisa memberikan biaya murah atau gratis untuk siswa dan mahasiswa. Tidak mungkin. Kita ini Indonesia ini terlalu kaya raya kalau dari sisi sumber daya alam. Maka sumber daya alam ini memang tidak menentukan eh, kualitas SDM, tetapi dengan melakukan pengelolaan yang baik tentang SDA ini, sumber daya alam ini bisa memang dipakai untuk kemudian memacu, gitu, meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan apa namanya pembiayaan yang murah atau gratis di ranah pendidikan ini. Seharusnya berpikirnya seperti itu, tidak berpikir bisnis. Semua kalau dihitung pakai paradigma bisnis memang berbahaya untuk pendidikan ini. Lebih-lebih menteri menteri pendidikan, menteri kesehatan itu memang orang-orang yang betul-betul harus memahami filsafat pendidikan itu sendiri, filsafat kesehatan itu sendiri, kemudian keamanan. Jadi keamanan, kesehatan, pendidikan itu betul-betul menjadi pilar yang sangat penting bagi masa depan keberlangsungan sebuah negara tuh Mas Anggi. Baik, Pak Dr. Ahmad Satra, dan bagaimana catatan Anda terkait tadi seharusnya kan kalau PTN itu mendingan jadi PT saja karena tadi dana. Dan bagaimana catatan Pak Dokter terkait tadi PT NBH menyetor dana ke pemerintah dalam bentuk pajak berupa penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan PNBP tadi dilaporkan ke negara, masuk ke kas negara, terus dikucurkan kembali ke kampus-kampus. Apakah menurut catatan Anda kucurannya ini susah, terus kampus jadi susah juga dapat dananya? Bagaimana terkait tanggapan ini, Pak Dokter? Iya, ini menjadi rumit ya. Kita ini birokrasi kita ini kan kadang-kadang filosofinya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kan ini jadi masalah. Kenapa juga harus pakai setoran? Nah, setoran itu kan kalau kemudian ada target target setoran tuh sekian rupiah, itu kan berarti mengeneralisir kampus-kampus. Nah, kalau tidak mampu itu kan jadi masalah. Misal satu kampus harus menyetorkan sekian miliar misalnya gitu ya, itu kan jadi masalah tersendiri. Toh kalau ujungnya kemudian itu dikucurkan lagi berdasarkan pengajuan, kalau kemudian itu berbanding lurus dengan setoran masih mending, atau lebih dari itu masih mending. Nah, bagaimana kalau pengajuan untuk disetorkan ke kampus itu kemudian dipersulit misalnya?
Maka menjadi pertanyaan yang mendasar itu sebenarnya uang-uang itu kemudian untuk apa? Nah, kalau untuk apa ini memang ada masalah tersendiri lagi ya, di mana kita ini, negeri kita ini memang hutangnya memang sudah sangat-sangat besar ya, luar biasa besarnya ya kan. Kemudian juga sering ada budaya korupsi yang juga sudah mendarah daging gitu ya. Di semua aspek di negeri kita ini pasti ada korupsinya di situ. Termasuk juga di dunia pendidikan ini sudah berapa banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan bidang pendidikan ini gitu. Jadi ini eh, katakanlah ruwet dan rumit gitu. Kenapa negeri kita kemudian mempersulit sesuatu yang seharusnya itu tidak dipersulit karena berkaitan dengan masa depan bangsa ini gitu. Jadi ini memang eh, sangat ini memang akan menjadi beban tersendiri bagi kampus-kampus kalau pemerintah kemudian menetapkan sumber anggaran yang non pajak itu yang itu kemudian berasal dari kampus ini akan menjadi beban tersendiri dari kampus. Nah, kampus sendiri kan kemudian berpikir ya kan, berpikirnya gimana? Nah, berpikirnya kan yang tadi saya sebutkan tuh akan menjadi lingkaran setan dalam artian apa ya, mahasiswa yang kemudian menjadi sasaran itu yang kemudian dibebankan kepada mahasiswa misalnya. Berarti dibebankan kepada rakyat gitu kan. Kan ini jadi persoalan yang mungkin akan berputar-putar terus seperti itu gitu. Nah, pemerintah kan kalau paradigmanya paradigma bisnis kan kemudian akan melihat kampus-kampus itu sebagai apa namanya mesin uang kan jadinya kayak gitu kan khawatirnya kan jadi seperti itu sehingga kampus-kampus yang besar yang kira-kira bisa menghasilkan uang itu kemudian diintervensi. Nah ini betul-betul sangat berbahaya. Apa karena negeri kita nggak punya uang? Apa karena negeri kita budaya korupsi sudah begitu besar? Apa karena negara kita memang membayarnya itu masih cukup lama waktunya dan memang betul-betul membutuhkan uang yang banyak gitu ya. Nah ini semua sangat disayangkan ya kalau sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kasihan kampus lah ya. Sudah berat bebannya mendidik generasi ini tapi malah diberikan beban yang lain lagi gitu Mas Anggi. Baik, Pak Dr. Ahmad Sastra, dan terakhir bagaimana penetapan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum ini apakah menunjukkan bahwa PTN tidak lagi sebagai lembaga pendidikan murni melainkan sekaligus tadi juga sempat Anda singgung apakah ini juga sebagai ladang bisnis dan apakah ini imbas dari penerapan kapitalisme dan terakhir bagaimana solusinya Pak Dokter? Baik, jadi kalau kita mau tarik ke situ kan kita sebenarnya sedang bicara bukan filsafat lagi ya, tetapi ideologi gitu ya. Kalau tadi kan filosofi pendidikan itu sebenarnya masih mudah lah untuk didiskusikan ya. Tentu kita banyak pakar-pakar filsafat pendidikan di negeri kita ini. Itu bahkan di kampus-kampus juga mungkin sudah banyak didiskusikan. Tapi kalau sudah bicara soal ideologi, penerapan ideologi ini memang yang paling rumit sebenarnya karena kalau kita lihat faktanya itu memang memang benar penerapan ideologi di negeri kita ini kan kapitalisme sekuler kan. Nah, sementara kapitalisme itu kan paradigmanya adalah materialisme di mana em, mengambil manfaat itu ya, mengambil manfaat dari semua bidang yang ada itu menjadi tujuan utama. Manfaat yang dimaksud itu kan manfaat materi kan maksudnya kan. Sehingga apapun kemudian ditimbang dengan materi itu sendiri. Nah, ini problem kan. Maka pendidikan kalau dipandang dalam sudut pandang kapitalisme, maka semua akan diduitkan gitu. Wani piro gitu ibaratnya akan diduitkan semua. Nah, kalau udah diduitkan semua, maka kita bisa katakan bahwa sebenarnya biang masalah dari eh, carut marut negeri kita dalam bidang pendidikan ini sebenarnya karena eh, penerapan sistem kapitalisme sekuler ini sehingga paradigma pendidikan juga dilihat sebagai
aspek bisnis, aspek dagang, di mana pemerintah berharap mendapatkan keuntungan materi dari kebijakan apapun, misalnya terkait dengan pendidikan. Nah, tentu kalau kita bicara filsafat dan ideologi, kita bisa lihat pertama bahwa secara filosofis tadi saya sampaikan sebenarnya pendidikan itu adalah investasi bangsa yang strategis dan jangka panjang. Filosofi ini bisa kita ibaratkan seperti orang tua kepada anak, di mana orang tua itu betul-betul membiayai anaknya untuk pendidikan. Dia punya hope, dia punya harapan bahwa anak itu kemudian akan setidaknya dia mandiri di masa depan, maksimalnya lagi membantu orang tua. Nah, kalau pendidikan tentu generasi ke depan itu bisa melanjutkan ke eksistensi negara dan bangsa ini kan kan seperti itu. Berarti jangankan negara, kan orang tua aja bisa membiayai anaknya, apalagi negara yang sebesar ini kan harusnya seperti itu. Sehingga dengan memberikan kemudahan-kemudahan berdasarkan filosofi pendidikan itu, berarti negara kita tuh serius sedang menyiapkan generasi penerus negeri kita ini. Nah, yang kedua tentu hal ini memang sama sekali tidak mudah ketika ideologi kapitalisme itu yang bercokol. Ini hanya ada di dalam Islam sebenarnya. Dalam Islam tuh konsepnya luar biasa dalam memandang pendidikan ini. Bukan hanya tentang filosofi tadi, tetapi juga tentang apa sih sesungguhnya sedang disiapkan oleh Islam di dalam sistem pendidikannya. Itu kan sedang menyiapkan pertama generasi yang beriman dan bertakwa. Ini sebenarnya sesuai dengan visi pendidikan nasional kan. Dan yang kedua itu apa namanya penguasaan terhadap sakofah. Yang terakhir itu penguasaan terhadap sains. Memang sains ini menjadi bagian dari kemajuan peradaban bangsa. Nah, kemajuan peradaban bangsa berdasarkan ideologi Islam ini sudah bisa kita tengok di dalam sejarah ya, luar biasa di dalam sistem pendidikan Islam melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang hebat, yang kemudian menjadi inspirasi bagi ilmuwan Barat yang sekarang peradaban Barat ini, sains dan teknologi Barat ini juga sangat kuat ya hubungannya dengan pembelajaran mereka terhadap peradaban Islam tentang sains Islam itu. Nah, saya kira ini betul-betul menjadi apa namanya renungan bagi negeri kita ini yang memang mayoritas Muslim, kemudian berketuhanan yang makan sebagai sebuah kewajiban negara, gitu ya. Negara itu memang memberikan fasilitas, memberikan kemudahan, itu memberikan keringanan bahkan sampai gratis, memberikan fasilitas perpustakaan, gitu ya, luar biasa lah, gitu ya. Kemudian apa namanya eh, eh, negara itu betul-betul eh, langsung mengambil tanggung jawab pendidikan ini gitu dengan menyediakan segalanya tadi. Nah, ini tentu ya kalau kita bicara solusi ideologis itu memang Islam yang seharusnya dijadikan sebagai basis basis sistem di dalam pendidikan, dalam sistem pendidikan. Terlebih kita ini mayoritas Muslim. Nah, selama Islam itu tidak diterapkan di negeri kita, kemudian yang diterapkan adalah ideologi yang materialisme, maka alih-alih kita ini akan ada perbaikan di masa depan terkait sistem pendidikan dengan bergantinya rezim, tidak, justru akan terjadi siklus yang namanya lingkaran setan sistem pendidikan nasional ini. Tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin memperburuk kondisi di masa-masa mendatang. Begitu, Mas Anggi. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Dokter menjadi renungan kita bersama bahwa tadi pendidikan juga merupakan kewajiban negara. Tadi Pak Dokter juga sampaikan bila orang tua saja sanggup menyekolahkan satu anaknya, apalagi negara gitu ya Pak Dokter, seharusnya lebih sanggup lagi tanpa harus membebankan pendidikan kepada masyarakatnya. Jazakallah sekali lagi Pak Dokter, mudah-mudahan Pak Dokter senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya.
Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.